Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, di malam hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali berkumpul di tempat ini ya dalam rangka mempelajari dari agama Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harapkan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebenarnya malam ini kajiannya ustaz kita ya, Ustaz Abu Ubaidillah Bambang hafizahullah taala. Ya, namun beliau safar, maka beliau berhalangan untuk mengisi di malam hari ini. Ya, maka untuk mengisi kekosongan waktu, ya, maka bi'aunillahi ta'ala, dengan memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, kita ya mengisi waktu yang kosong ini dengan mengkaji sebuah pembahasan yang sangat penting ya di dalam kehidupan kita. Ya, yaitu sebab-sebab agar seorang itu terlepas dari dosa dan maksiat. Ya. Dimaklumi di dalam kehidupan ini siapapun dari manusia ya tidak akan pernah lepas dari yang namanya dosa dan maksiat. Tidak akan pernah lepas dari yang namanya dosa dan maksiat. Oleh karena itu banyak di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala perintah kita untuk senantiasa beristighfar, untuk senantiasa bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, contoh misalnya ayat wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertaubatlah kalian seluruhnya, wahai orang-orang yang beriman, agar supaya kalian itu beruntung. Iya. Di dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala memerintah kita untuk bersegera berlomba-lomba. Ya. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha ka'ardis sama'i wal ard. Kata Allah Subhanahu wa taala, berlomba-lombalah kalian, sabiqu, ya bersegera menuju kepada pengampunan Allah Subhanahu wa taala dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Di dalam ayat yang lain di surah Al-Imran sama, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian ya
bersegeralah kalian menuju kepada pengampunan dari Rabb kalian dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Ya. Itu diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Ya. Maka karena dosa dan maksiat ini adalah sesuatu yang senantiasa ada pada kita, ya. Bahkan dalam hadis Nabi SAW bersabda apa? Kullu bani Adam khata'. Setiap anak cucunya Adam, manusia pasti memiliki kesalahan. Wa khairu khatta'in at-tawwabun. Tapi sebaik-baik manusia yang bersalah adalah mereka yang kembali bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari ayat dan hadis ini nampak ya bagi kita, seseorang tidak ada yang terlepas dari dosa dan maksiat. Ya, makanya ada syariat taubat. Ya, diperintah untuk menggapai pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kita akan sebutkan ya di antara sebab-sebab agar seorang itu bisa terlepas dari jerat-jerat dosa dan maksiat. Ya, di sini saya akan bacakan kalamnya Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Ya, beliau menyebutkan 20 sebab ya yang membantu seseorang itu agar dia bisa terhindar dari dosa dan maksiat. Ya. Ini hal yang sangat penting yang untuk kita ketahui ya. Kenapa kita bilang sangat penting? Khususnya di zaman sekarang ini, ya, begitu gampangnya, begitu mudahnya seseorang itu melakukan dosa dan maksiat karena media-media, adanya medsos dan selainnya dari sarana-sarana yang bisa mengantarkan kita kepada jurang-jurang dosa dan maksiat. Maka kita memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala, kita saling mengingatkan dari kalam Ibnu Qayyim rahimahullah taala terkait tentang hal-hal yang membantu seseorang agar dia terhindar tidak melakukan dosa dan maksiat. Ya, kitab yang ada di depan saya adalah kitab beliau yang berjudul Uddatus Sabirin wa Dzakhiratus Syakirin. Ya. Persiapan, perbekalan bagi orang-orang yang bersabar dan bekal bagi orang-orang yang bersyukur. Ya, di dalam kitab ini Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala menyebutkan satu pasal khusus. Ya, bagaimana seorang itu agar bisa terlepas, terhindar dari yang namanya dosa dan kemaksiatan. Ya. Ya, dan ada ulama di masa ini yang memberi ta'liq ya terhadap fasal yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim ini yang berjudul Bawa'ithul Khalas Minadz Dzunub. Ya, pendorong-pendorong agar seseorang itu bisa terlepas dari jerat-jerat dosa. Yang ditulis oleh Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah taala. Baik. Kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala di dalam kitab beliau ini, kata beliau, wa amma taqwiyatu ba'ithid din fa innahu yakunu bi umurin. Adapun faktor agama yang bisa menguatkan seseorang agar dia terhindar dari dosa dan maksiat dengan beberapa perkara. Beliau akan sebutkan 20 perkara. Ya, lumayan panjang ya. Mungkin kita akan sebutkan sebahagiannya saja. Ya. Yang pertama, ya, dari perkara yang membantu seseorang itu agar terhindar dari dosa dan maksiat, kata beliau, ahaduha ijlalullahi tabaraka wa ta'ala ayyu'sa wa huwa yara wa yasma'. Seseorang dia punya pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala
agar Allah tidak dimaksiati. Jadi apa? Seorang menghadirkan di dalam dirinya kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita harus mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Wa huwa yara wa yasma'. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha melihat dan Maha mendengar. Ya. Wa man qama bi qalbihi mashhadu ijlalihi lam yutawi'hu qalbuhu lidzalika albattah. Siapa yang menghadirkan dalam hatinya ya, perkara ini, yaitu kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala, maka hatinya tidak akan tunduk sama sekali kepada maksiat tersebut. Ya, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma qadarullaha haqqa qadari." Mereka itu tidaklah mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya pengagungan. Wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamati was samawati matwiyatun biyamini. Padahal seluruh bumi berada di genggaman Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat dan langit dipegang oleh tangan kanan Allah Subhanahu wa taala. Subhanahu wa taala amma yusyrikun. Maha suci Allah Subhanahu wa taala dari apa yang mereka persekutukan. Iya. Jadi dikatakan apa? Orang yang tidak membesarkan, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya pengagungan, dia tidak memahami bahwasanya pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan memegang, akan menggulung dari bumi ini. Orang yang tidak punya pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak mengimani bahwasanya Allah Maha melihat, Maha mendengar, maka dia akan gampang terjatuh ke dalam dosa dan maksiat. Jelas ya? Contoh. Ya, contoh kecil. Tempat yang dipasangi CCTV dengan yang tidak. Ya. Ada orang kerja, di tempat kerjanya ada CCTV, mungkin dia akan apa? Menghadirkan di dalam hatinya rasa takut. Jangan sampai dia berbuat salah kepada atasannya. Ya. Itu hal yang kecil. Bagaimana lagi kalau dia membesarkan dan mengagungkan Allah, dia beriman, dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha melihat, yang Maha mendengar dari segala perbuatan-perbuatan hambanya. Ya, dari sini juga yang pertama ini hendaknya seseorang itu dianjurkan untuk banyak-banyak mengkaji, mempelajari dari nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma lakum la tarjuna lillahi waqara wa qad khalaqakum atwara." Kata Allah Subhanahu wa taala tentang ucapan Nabi Nuh, mengapa kalian tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala padahal Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kalian secara bertahap. Ya. Betapa beraninya seseorang berbuat dosa padahal Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan dia secara bertahap. Awalnya dari setetes air, ya, kemudian menjadi segumpal darah, kemudian menjadi daging, kemudian ditiupkan ruh, ditetapkan rezekinya, ajalnya. Ini orang bahagia sengsara, ya, lahir di dunia, menjadi balita, menjadi anak-anak, dewasa, menjadi tua, hingga wafat kembali. Ya, kalau orang menghadirkan seperti ini dalam jiwanya, maka dia akan berpikir ketika dosa itu datang kepadanya. Iya. Ya, kata Imamul Qurtubi rahimahullah taala tentang ayat ini, wa qad khalaqakum atwara, padahal Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kalian secara bertahap. Kata beliau, faman fa'ala hadza wa qadiru alaihi fa huwa ahaqqu an tu'azzimu. Ya. Siapa yang mampu seperti ini, ya, mampu menciptakan manusia, yaitu Allah Subhanahu wa taala secara bertahap, dia mampu atasnya, maka dialah yang berhak untuk diagungkan dan dibesarkan. Taib. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu,
Kita perhatikan ya dari kisah sahabat yang mulia Jubair ibnu Mut'im rahimahullah radhiyallahu taala anhu. Ya. Di waktu itu beliau masih kafir. Maka tatkala beliau mendengar Nabi SAW di salat maghrib mendengar membaca ayat Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun Am khalaqus samawati wal arda bal la yuqinun. Ya, Nabi membaca ayat apa? Apakah mereka dicipta tanpa ada sesuatu yang menciptakan atau mereka sendiri yang menciptakan dirinya? Ya. Ataukah mereka mencipta langit dan bumi? Ya. Mendengar ayat ini, bagaimana dalam kondisi kafir ini? Bagaimana dia menghadirkan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala sampai-sampai dia masuk ke dalam Islam mendengarkan ayat ini. Apakah mereka dicipta tanpa ada sesuatu yang menciptakan atau dia sendiri yang mencipta diri? Maka kata beliau Jubair radhiyallahu taala anhu, kada qalbi ayyutir. Semenjak saya mendengar ayat itu, maka hampir hati saya ini terbang. Ya, dalam riwayat lain dikatakan, inilah awal pertama kali masuk bercokol keimanan di dalam hatiku. Ya, itulah orang-orang yang apa? Punya pengagungan, membesarkan dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kata Bishr Ibnu al-Harith al-Hafi rahimahullahu taala, "Lau tafakkaron nasu fi 'azamatillahi ta'ala lama asaw." Seandainya manusia itu memikirkan bagaimana kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala, ya, melihat bertafakkur tentang penciptaan langit dan bumi, gunung-gunung. Seandainya manusia bertafakkur akan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak mungkin mereka berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dari sebab yang membantu seseorang untuk bisa terlepas dari dosa dan maksiat, kata beliau, "Ats-tsani mashhadu mahabbatihi subhana." Dia menghadirkan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia apa? Hadirkan rasa cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayatruku ma'siyatahu mahabbatallah. Dia meninggalkan maksiatnya semata-mata karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Fa innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Karena sesungguhnya orang yang cinta itu akan taat kepada siapa yang dia cintai. Iya kan? Orang yang cinta kepada seseorang akan mencintai apa yang orang itu cintai. Iya. Makanya kata sebuah syair dikatakan, ta'sil ilaha wa anta tudhiru hubbahu. Engkau bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan engkau menampakkan rasa cintamu kepadanya. Hadza muhal. Ini adalah hal yang mustahil. Ya, kita mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Tapi kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Lau kana hubbuka shadiqan la ata'tahu. Seandainya cintamu itu jujur, maka engkau akan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Innal muhibba liman yuhibbu muti'. Karena orang yang cinta itu akan taat kepada siapa yang dia cintai. Ya. Jadi kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, orang yang cinta, ya, kepada sesuatu, dia akan mentaati kepada siapa yang dia cintai. Kemudian kata beliau, wa afdalut tarkul muhibbin. Sebaik-baik meninggalkan itu adalah meninggalkan sesuatu demi yang dia cintai. Subhanallah, ya. Bagaimana beliau membahasakan. Jadi sebaik-baik meninggalkan itu adalah dia meninggalkan sesuatu demi yang dia cintai. Jadi kalau kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, menghadirkan rasa cinta kita
di dalam hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mudah ya meninggalkan sesuatu yang dicinta, meninggalkan sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kemudian kata beliau lagi, kama anna afdala at-ta'ati ta'atul muhibbin. Sebagaimana seutama-utama ketaatan adalah mentaati orang-orang yang dicintai. Iya. Maksudnya apa? Dia melakukan ketaatan karena cinta kepada yang dia taati. Iya. Fabainama tarkil muhibbi wa ta'atihi wa tarki man yakhaful 'adzaba wa ta'atihi baunun ba'id. Iya. Jadi kata beliau, tentunya sangat berbeda sekali. Sangat beda antara orang yang meninggalkan sesuatu karena dia mencintai, ya, karena dia mencintai, dengan orang yang meninggalkan sesuatu karena takut akan siksaan. Ya, beda halnya. Artinya apa? Orang yang meninggalkan, ya, meninggalkan sesuatu yang dia cintai, misalnya dia berbuat maksiat, dia tinggalkan maksiat itu, dibangun di atas dasar kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kata beliau berbeda halnya dengan orang yang sekadar meninggalkan dosa dan maksiat karena takut akan siksaan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mensifati orang-orang yang beriman tentang kecintaan. Ya, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Adapun orang-orang yang beriman itu kecintaannya sangat besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, hendaknya dia meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang cinta itu akan mentaati siapa yang dia cintai. Baik, kemudian yang ketiga yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala, ats-tsalitsu mashhadu an-ni'mati wal ihsan. Fa innal karima la yu'amilu bil isaati man ahsana ilaih. Dia menghadirkan di dalam hatinya betapa besarnya nikmat dan kebaikan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepadanya. Ya. Jadi tadi menghadirkan apa? Rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga ini apa? Dia menghadirkan dalam hatinya betapa besarnya, betapa banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala, betapa besarnya kebaikan yang Allah beri kepadanya. Ya. Kata beliau, fa innal karima la yu'amilu bil isaati man ahsana ilaihi. Karena orang-orang yang baik itu tidak mungkin memperlakukan sesuatu yang jelek kepada siapa yang dia cintai. Kepada orang yang berbuat baik kepadanya. Bisa dipahami ya? Orang yang baik, ya, tidak mungkin berbuat jelek kepada orang yang berbuat baik kepadanya. Ya. Kalau bahasa kita, susu dibalas dengan ada orang berbuat baik kepada kita. Ya. Ini antara makhluk ya. Tapi kita balas dia dengan kejelekan. Apakah ini pantas? Jelas tidak pantas. Susu dibalas dengan tuba. Iya. Ada orang tua kita misalnya yang memelihara kita dari dalam kandungan sampai kita lahir, sampai kita besar. Iya. Yang mencarikan kita nafkah dan seterusnya, dia jaga, dia rawat kita. Ya, ternyata ketika orang ini besar, dia durhaka kepada kedua orang tuanya. Pantas? Tidak pantas. Maka bagaimana lagi kalau kita contohkan ini kepada pencipta kita Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pantaskah kita? Ya. Allah memberi nikmat kepada kita. Ya. Memberikan kebaikan yang sangat banyak kepada kita. Lalu kita balas dengan dosa dan maksiat kepadanya. Ya, ini yang disebut dalam Al-Quran
sebagai orang-orang yang apa? Wailul lil mutaffifin. Celakalah orang-orang yang curang. Ya. Kalau haknya minta dipenuhi. Tapi kalau hak Allah Subhanahu wa taala kepada dia, selalu dia mau kurangi. Ini yang dikatakan dalam Al-Qur'an apa? Wailun. Sungguh celaka. Ya. Nah, kemudian kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, wa inna ma yaf'alu hadza li'amun nas. Sesungguhnya orang-orang yang melakukan seperti ini tidak lain kecuali sejelek-jelek manusia. Maksudnya apa? Orang yang membalas kebaikan dengan kejelekan, tidak ada yang melakukan seperti ini kecuali apa? Orang-orang yang jelek saja dari kalangan manusia. Iya. Falyamna'hu mashhadu ihsanillahi wa ni'matihi an ma'siyatihi haya'an minhu ayyakuna khairullahi wa in'amuhu nazilan ilaihi wa mukhalafatuhu wa ma'asihi wa qabaihuhu sa'idatan ila rabbih. Lebih dalam lagi. Iya. Jadi siapa yang melakukan, dia mampu menghadirkan pada dirinya, ya, betapa besarnya kebaikan Allah Subhanahu wa taala dan banyaknya nikmatnya, ini akan mencegah, menghalangi dia, ya, dari berbuat dosa dan maksiat. Kenapa? Haya'an minhu, karena dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bayangkan ya, Allah memberi kepada kita nikmat yang sangat banyak, lalu kita balas, ya, Allah Subhanahu wa taala dengan kejelekan. Kata beliau, in'amuhu nazilan ilaihi. Nikmat Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada dia, ya, sementara penyelisihan dia, maksiat dia, kejelekan dia diangkat naik oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Ya, Allah senantiasa memberikan kepada kita, menurunkan kepada manusia nikmat demi nikmat, kebaikan demi kebaikan. Tapi kita berbuat dosa, berbuat maksiat, dicatat oleh para malaikat. Ya, para malaikat ini membawa dosa-dosa kita naik, Allah memberikan kebaikan turun. Bagaimana yang seperti ini? Ya, tidak sangat tidak pantas. Iya. Jadi kata beliau, famalakun yanzilu bihadza wa malakun ya'ruju bihadza. Ya, para malaikat yang menurunkan dari kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa taala, maksudnya dengan membawa nikmat kebaikan. Malaikat yang lain ya naik ke langit membawa dosa dan kejelekan si hamba. Iya. Fa aqbah biha min muqabalatin. Ya, betapa jeleknya balasan yang seperti ini. Ya. Betapa jeleknya balasan yang seperti ini. Iya. Kita merasa nikmat, berbuat dosa dan maksiat. Iya. Ketika bersendirian, tidak ada orang melihatnya, dia tidak mampu menghadirkan dari kebaikan dan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, banyak orang ketika dia di keramaian, Masya Allah, ya, nampaknya baik. Wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Tapi ketika bersendirian, belum tentu seperti itu. Bahkan mungkin saja ketika ramai orang, dia bertakwa kepada Allah, menjadi wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika dia bersendirian, berduaan dengan medianya, mungkin dia menjadi wali-wali syaitan. Ya, makanya kata seorang penyair, wa idza khalauta bi ribatin fi dhulmatin wan nafsu da'iyatun ilal isyani wan nafsu da'iyatun ilal islani fastahyi min nadharil ilahi wa qul laha innal ladzi khalaqadh dhalama yarani. Apabila engkau bersendirian dalam kegelapan malam, sementara jiwamu ini mengajak kamu untuk berbuat dosa dan maksiat, maka malulah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirkan rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai Allah hadirkan rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah yang Maha melihat. Katakan kepada dirimu, innalladzi khalaqadh dhalama yarani. Sesungguhnya yang menciptakan kegelapan ini telah melihat saya. Iya, sesungguhnya yang menciptakan kegelapan ini telah memperhatikan dan melihat saya. Ya. Ketika seseorang mampu menghadirkan
betapa besarnya nikmat dan kebaikan Allah Subhanahu wa taala, maka mungkin ini adalah hal yang sangat membantu dia, ya, di dalam apa namanya, meninggalkan dosa dan maksiat. Ya. Sebuah kisah yang sangat menakjubkan, ya, disebutkan oleh Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah taala. Ya, datang dari ulama yang terkenal, yaitu Ibrahim ibnu Adham rahimahullah taala. Suatu ketika beliau didatangi oleh seorang lelaki. Lalu orang ini bertanya kepada beliau, "Wahai Abu Ishaq," kunyah dari Ibrahim bin Adham, "sesungguhnya saya ini adalah orang yang banyak melampaui batas, banyak melakukan dosa dan maksiat. Maka palingkanlah aku, ya, buatlah aku merasa dizajar, dihardik oleh dosa ini. Buatlah sesuatu yang bisa mencegah saya dari berbuat dosa." Ya, seperti itu, ya. Maka kata imam ini, Ibrahim bin Adham rahimahullah ta'ala, kata beliau, "Jika kamu melakukan 5 perkara dan mampu untuk mengamalkannya, maka insyaallah ta'ala maksiat itu tidak akan membahayakanmu." Ya. Maka orang ini berkata, "Datangkan, apa itu, wahai Abu Ishaq?" Kata beliau, yang pertama, "Fa idza aradta an ta'sillaha 'azza wa jalla fala ta'kul rizqahu." Kalau engkau ingin bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan kau makan rezeki Allah Subhanahu wa taala. Iya. Nikmat ini. Kalau kau mau bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan kau makan rezekinya. Maka orang ini berkata, "Dari mana saya bisa makan? Sementara apa yang ada di bumi ini semuanya adalah rezeki Allah Subhanahu wa taala." Dia tercengang. Kemudian dia minta lagi. Iya. Kata yang kedua, kata Ibrahim bin Adham rahimahullah ta'ala, "Kalau engkau ingin bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan kamu tinggal di negerinya." Hah? Kalau mau bermaksiat, jangan di bumi ini. Silahkan cari bumi lain selain bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hal yang tidak mungkin, ya. Maka kata orang ini, "Hadhihi a'dhamu minal ula." Wahai imam, justru ini lebih besar lagi dari yang pertama. Ya. Kenapa? Karena timur dan barat dan apa yang berada di sekitarnya itu semua adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Lalu di mana saya mau tinggal? Maka kata Ibrahim bin Adham, "Wahai kamu, ya, apakah cocok engkau memakan rezeki Allah Subhanahu wa taala? Kamu tinggal di negerinya dalam keadaan engkau berbuat maksiat? Apakah cocok?" Ya. Maka orang ini minta lagi. Apa lagi? Kan 5 disebutkan tadi. Apa lagi yang ketiga? Kata beliau, "Idza aradta an ta'siyahu." Jikalau engkau ingin bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal engkau dalam keadaan berada pada rezeki Allah Subhanahu wa taala, tinggal di negerinya, silahkan, kata beliau, cari tempat yang dimana Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kamu secara terang-terangan. Ya. Jadi anggaplah, ya, kau bermaksiat di bumi ini, engkau diberi rezeki, tinggal di negerinya. Sekarang perintah yang ketiga apa? Cari tempat yang dimana Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kamu. Ya. Maka bermaksiatlah di situ. Kata orang ini, "Kaifa hadza?" Bagaimana mungkin ini? Padahal dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha melihat yang zahir dan yang batin. Ya, yang batin saja Allah yang melihat, apalagi yang apa? Yang zahir. Iya. Kemudian minta lagi yang keempat, ya. Apa perkara yang keempat? Yang mampu, yang apa namanya? Mampu orang ini supaya dia tidak jadi melakukan dosa. Kata Ibrahim, "Idza ja'aka malakul maut liyaqbida ruhahu." Apabila datang kepadamu malakul maut untuk mencabut nyawamu,
Lalu engkau berkata kepada apa? Fakul lahu, maka katakan kepadanya, akhirni hatta atuba taubatan nasuha. Ya, minta kepada malaikat, ya. Akhirkanlah ajalku ini. Jangan dulu cabut nyawaku. Sampai saya itu bisa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat nasuha dan melakukan amalan-amalan soleh. Ya. Kata orang ini tidak mungkin, ya, dia menerima dariku. Artinya kalau ajal sudah datang, tidak bisa apa? La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ya. Tidak bisa diundur, tidak boleh dimajukan, tidak bisa. Itu sudah merupakan apa? Ketentuan, ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka apa namanya? Ini diberi, ya, terus diberi. Di akhir dikatakan, fa kaifa tarjun najata idan. Ya. Setelah disebutkan perkara-perkara ini, kata Ibrahim bin Adham, bagaimana mungkin kalian menginginkan keselamatan? Ya. Kata orang ini kepada Imam Ibrahim bin Adham, hasbi, cukup, sudah. Tidak usah dilanjutkan. Ana astaghfirullah wa atubu ilaih. Saya bertobat, beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya orang ini apa? Tidak jadi melakukan dosa dan maksiat disebabkan karena dia minta kepada orang-orang yang berilmu mengajari bagaimana dia agar terhindar dari dosa dan maksiat. Ini syahidnya di sini bagaimana Ibrahim bin Adham rahimahullah taala memberikan dia contoh terkait tentang apa? Kebaikan dan kenikmatan yang Allah beri kepadanya. Ya. Taib. Kemudian yang keberapa? Keempat, ya. Dari hal yang membantu seseorang agar terhindar dari dosa dan maksiat, yang keempat adalah masyhadul ghadabi wal intiqam. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, dia menghadirkan dalam hatinya, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengiqab, akan menyiksa, dan Allah akan murka bagi orang yang melakukan dosa dan maksiat tersebut. Ya. Fa inna Rabba ta'ala idza tamadal 'abdu fi ma'siyatihi ghadiba. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala apabila seorang hamba itu terus-menerus melakukan dosa, melakukan maksiat, maka Allah akan murka kepadanya. Ya. Ini orang yang berketerusan, ya. Beda halnya orang yang melakukan dosa lalu dia sadar dan bertaubat. Ini kan lain ceritanya. Dan inilah ciri orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya dalam Al-Qur'an dikatakan apa? Innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifun minasyaitani tadzakkaru fa idahum mubsirun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu, ya, dia adalah orang-orang yang apabila ditimpa kepadanya was-was dari syaitan, ditimpa oleh dosa, fa idahum mubsirun. Tiba-tiba dia sadar, kembali mengingat dari dosa-dosanya. Nah, itu sifat dari orang yang bertakwa. Makanya dalam hadis Bukhari Muslim dikatakan apa? La yuldagul mu'minu bijuhrin wahidin marratain. Orang beriman itu tidak akan jatuh dua kali ke dalam lubang yang sama. Ya, kalau dia sudah tahu ini dosa, tidak mungkin dia akan mengulanginya kembali. Dalam keadaan dia sudah tahu. Nah, itu ciri orang-orang apa? Orang yang beriman. Maka oleh karena itu kata beliau di sini apa? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan murka kepada hamba-hambanya yang terus-menerus melakukan dosa dan maksiat. Iya. Wa idza ghadiba, kalau Allah Subhanahu wa taala telah murka kepada seorang hamba, lam yakum li ghadabihi syai'un fadlan an hadhihi al-ibad ad-dhaif. Iya. Apabila Allah Subhanahu wa taala telah murka, maka tidak ada yang bisa menahan dari murka Allah Subhanahu wa taala, siapapun dia. Apalagi kalau hanya seorang hamba yang lemah ini. Ya. Tidak ada yang bisa menahan murka Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala murka, tidak ada yang bisa menahan dari murka Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita perhatikan dari kisah-kisah orang terdahulu yang menentang para nabi dan rasulnya, ya, fakullan akhadna bidambihi. Kata Allah Subhanahu wa taala,
kami siksa mereka disebabkan karena dosa mereka sendiri. Faminhum man arsalna alaihi hasiba. Di antara mereka ada yang kami hujani mereka dengan batu-batu kerikil kecil. Wa minhum man akhadathu as-sayha. Di antara mereka ada yang disiksa dengan diberi suara yang mengguntur, suara yang sangat keras dari langit. Wa minhum man khasafna bihil ardh. Di antara mereka ada yang kami benamkan ke dalam bumi. Wa minhum man aghraqna. Di antara mereka ada yang kami tenggelamkan ke dalam lautan. Fama kana Allahu liyadhlimahum walakin kanu anfusahum yadhlimun. Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak pernah menzalimi hambanya, akan tetapi si hamba lah yang menzalimi dirinya sendiri. Ya. Jadi kalau Allah murka kepada sebuah kaum, tidak ada yang mampu untuk menahan, mencegah dari murka Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau orang mampu menghadirkan rasa ini di dalam hatinya, maka dia akan berpikir jangan sampai dia terjatuh ke dalam dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas ini ya? Baik. Baru 4. Sudah dan? Belum? Baik. Kemudian yang kelima. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, al-khamisu mashhadul fawat. Yang kelima dari hal-hal yang mampu mencegah seseorang agar terhindar dari dosa dan maksiat, dia menghadirkan di dalam jiwanya al-fawat, perkara yang akan luput darinya. Perkara yang akan luput darinya. Apa maksudnya luput darinya? Ya, karena seseorang itu kalau dia melakukan dosa, ya, boleh jadi nikmat yang dia dapatkan akan hilang disebabkan karena dosa itu. Maka dia harus renungkan hal ini. Jangan sampai disebabkan karena satu dosa, ya, akan hilang kenikmatan-kenikmatan yang sangat banyak pada dirinya. Ya. Kata beliau, wa huwa ma yafutuhu bil ma'siyati min khairid dunya wal akhirah. Yaitu apa-apa yang akan luput, yang akan hilang dari kebaikan dunia dan akhiratnya disebabkan karena maksiat. Wa ma yahdutsu lahu biha min kulli ismin madmumin aqlan wa syar'an wa 'urfan. Dan apa yang akan terjadi padanya ketika dia melakukan dosa, akan terjadi padanya apa? Berupa nama yang buruk, baik itu secara akal, secara syariat ataupun secara urf. Ya, maksudnya apa? Orang yang berbuat dosa itu, ya, orang yang berbuat kesalahan, ya, akan jelek namanya di tengah manusia. Ya. Belum lagi Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahuinya. Yang kedua akan jelek namanya di tengah-tengah manusia. Ya, oleh karena itu, peminum khamar, pezina, pernahkah ada manusia yang memujinya? Tidak ada. Selalu tercela, dihinakan. Ya. Wa tazulu anhu minal asma'il mamduhati syar'an wa aqlan wa 'urfan. Dan akan hilang darinya nama-nama baiknya secara akal, secara syariat, secara urf. Ya. Bagaimanapun dia rajin bersedekah, ya, banyak kebaikannya, salat, puasa Senin Kamis, menjaga dari salatnya. Tapi kita lihat dia jalan bersama perempuan-perempuan yang bukan mahramnya. Ya. Kita lihat dia secara terang-terangan melakukan dosa dan maksiat. Apa penilaian kita kepada orang ini? Walaupun dia banyak kebaikannya, apa penilaian kita? Wih, kenapa orang yang seperti ini? Nah, makanya kata beliau, siapa yang melakukan dosa akan hilang darinya nama baiknya. Ya. Nama baiknya. Wa yakfi fi hadzal mashhadu fawatil iman alladhi adana mithqali dzarratin minhu khairum minad dunya wa ma fiha ad'afan mudha'afah. Dan cukup tentang masalah ini, yaitu akan luput darinya banyak dari kenikmatan. Kata beliau, paling tidak, ya, akan luput darinya dari serendah-rendah keimanan. Ya, artinya apa? Kan orang yang berbuat dosa itu, berbuat maksiat, paling tidak kan akan hilang. Sedikit atau besarnya akan hilang dari apa? Keimanannya. Ya. Akan hilang dari keimanannya. Ya.
fa kaifa yabi'uhu bi syahwatin tadhhabu ladzatuha? Bagaimana mungkin dia jual keimanannya dengan syahwat yang akan menghilangkan dari kelezatan tersebut? Ya, kita memiliki keimanan. Ya. Relakah kita menjual keimanan itu hanya dengan maksiat sesaat saja? Hal yang tidak mungkin. Ya. Wa tabaqa su'u ma'asyiyatiha. Ya. Dan akan buruk ya kehidupannya. Orang melakukan dosa, misalnya berzina, dia merasakan kenikmatan yang sebentar sekali, ya. Tapi namanya jelek, ya. Keimanannya berkurang, ya. Kehidupannya menjadi buruk, ya. Tadhhabu asyahwa wa tabaqa syaqwa. Ya. Dia sudah lepas, sudah pergi dari kelezatan yang dia rasakan, tapi kehinaan dan kerendahan tetap berada pada jiwanya. Kan seperti itu orang yang melakukan dosa dan maksiat. Ya. Ketika dia ingin melakukan, bertekad kuat, dia apa? Hilang dari keimanannya. Ya. Ketika selesai, baru dia sadar. Ya. Maka tinggal kehinaan dan kerendahan. Waqad shahha 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah berzina orang-orang yang berzina dalam keadaan dia beriman. Qala ba'du sahabah, sebagian sahabat berkata, yunza'u minhul iman hatta yabqa ala ra'sihi mithlu dhullah fa in taba ada ilaihi. Akan dicabut keimanan dari orang ini sampai tidak ada yang tersisa di atas kepalanya kecuali seperti bayangan-bayangan saja. Artinya apa? Keimanan itu akan dicabut bagi orang-orang yang jatuh ke dalam dosa dan maksiat sampai keimanannya itu bagaikan apa? Naungan saja, bayangan-bayangan. Fa in taba, kalau orang ini bertaubat, ada ilahi, maka keimanannya akan kembali. Tapi kalau dia berketerusan melakukan dosa dan maksiat, ya, tidak berhenti terus-menerus, maka ini apa? Akan bisa saja melenyapkan dari seluruh dari asas keimanan dia. Oleh karena itu kita dapati kisah, ya, ada ahli ibadah, rajin azan, menjaga solatnya, tapi karena gara satu dosa, gara-gara dia terfitnah dengan wanita kafir yang yang ada di sekitar tempat ibadahnya itu, akhirnya dia menuruti keinginan wanita itu untuk murtad, maka dia murtad dan dia meninggal di atas kemurtadan. Maka itulah dosa, ya. Sedikit demi sedikit akhirnya seorang itu jauh-jauh, semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala, bahkan bisa dia kufur, ya, keluar dari agama Islam. Nah, ini naudzubillah min dzalik. Ya. Baik. Terakhir, faqala ba'du tabi'in. Sebagian tabi'in berkata, yunza'u anhul imanu kama yunza'u anhul qamis fa in taba labisahu. Akan dicabut keimanan, ya, dari orang yang berbuat maksiat itu sebagaimana dicabutnya pakaian, baju dari orang itu. Fa in taba labisahu. Tapi kalau dia bertaubat, maka baju itu akan dipakai, akan dia kembali. Nah, ini kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Walihada ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fil hadits alladhi rawahu al-Bukhari fi sahihi. Oleh karena itu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, iya, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melihat az-zunata. Az-zuna ini para pezina, ya, fit tanur, berada di alat pembakaran. Ya, tanur itu alat pembakaran, di bawahnya lebar, tapi di atasnya kecil. Ya, kalau di Arab pembakaran roti seperti itu, ya, di bawahnya besar, di atasnya kecil. Jadi roti itu ditempelkan di alat pembakaran itu. Jadi Nabi SAW pernah melihat para pezina berada di alat pembakaran dalam keadaan telanjang. Kenapa bisa telanjang? Kata beliau, li'annahum ta'arru min libasil iman. Karena mereka melepaskan dari kain keimanannya. Ya. Kenapa mereka disiksa dalam keadaan telanjang? Karena para perempuan pezina ini melepas dari
pakaian keimanan. Ya. Wa adata nurus syahwati alladhi kana fi qulubihim tanuran zahiran yuhma alaihi finnar. Dan akan bergejolak api syahwat itu yang ada pada hati mereka, ya, pezina, ya. Dia memiliki gejolak syahwat. Ya. Gejolak syahwat itu, api syahwat itu akan kembali membakar diri dia. Ya, gejolak syahwat itu akan berubah menjadi api yang membakar dia. Ya. Ini menunjukkan apa? Betapa besarnya, betapa kejinya perbuatan zina itu. Taib. Ini yang ke-5 yang disebutkan oleh beliau rahimahullah ta'ala. Jadi menghadirkan perkara yang akan luput ketika seorang itu melakukan dosa dan maksiat. Hadza wallahu alam. Ya, adzan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Taib. Kita lanjutkan sedikit lagi ya. Mungkin kita baca sampai ini ada 20 ya. Dan yang terakhir panjang-panjang penjelasan beliau. Masya Allah ya kalau diselesaikan bisa sampai jam 10. Ya, kita sedikit saja tambahkan ya. Taib. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi itu tadi poin yang kelima ya. Orang yang agar seorang terhindar, agar menghalangi dia dari berbuat dosa dan maksiat,
hendaknya menghadirkan pada jiwanya sesuatu yang akan luput darinya kalau dia melakukan dosa. Ya. Ini mencakup, yang luput ini mencakup kebaikan dunia dan akhirat, kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Ya. Kalau kebaikan dunia hilang, ya mungkin itu maksudnya tidak terlalu berbahaya. Misalnya kita berbuat dosa, berkurang rezeki kita. Ya. Kita berbuat dosa mungkin akan ditimpakan kepada kita penyakit, bala. Itu mending daripada hilang dari kita tentang akhirat kita. Nah, ini lebih berbahaya. Ya. Seperti misalnya, ya, seperti yang disebutkan dalam hadits Ibnu Majah ya. Ya, jadi ada orang ya, sebagaimana datang dari hadis Thauban dari Nabi SAW. Nabi SAW bersabda, ya, la'lamanna aqwaman min ummati. Saya betul-betul mengetahui ada sekelompok manusia, suatu kaum dari umatku ini, ya'tuna yaumal qiyamati bihasanatin amsali jibali tihama. Mereka datang pada hari kiamat dengan membawa kebaikan-kebaikan seperti gunung yang ada di Tihama, gunung yang besar. Ya, saking banyaknya apa? Kebaikannya. Nabi SAW permisalkan bagikan gunung. Iya. Tapi fayaj'alahallahu azza wa jalla haba'an manthura. Tapi Allah jadikan amalan kebaikan-kebaikan ini bagikan debu yang berterbangan, tidak dianggap. Apa sebabnya? Ya, maka Thauban bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, sifhum lana, jallihim lana. Wahai Rasulullah, sifatkan mereka ini kepada kami. Iya. Allah nakuna minhum wa nahnu la na'lamu. Jangan sampai kami ini sama seperti mereka dalam keadaan kami tidak mengetahuinya. Ya, ini para sahabat ya. Ketika Nabi SAW menyebutkan tentang perkara yang berbahaya, ya ini kebaikan-kebaikan, tapi bisa terhapus bagaikan debu yang berterbangan. Maka Thauban meminta penjelasan dari Nabi SAW. Apa kata Nabi SAW? Ama innahum ikhwanukum. Ya, orang yang seperti ini itu dari saudara-saudara kalian sendiri. Maksudnya dari kalangan kaum muslimin. Iya. Wa min jildatikum. Dari jidat-jidat kalian sendiri. Iya. Mungkin kita lihat, oh Masya Allah, alim sekali. Pakai jubah, pakai songkok, berjenggot. Ya, cingkrang. Ya. Ya. Dari kalangan kalian sendiri. Orang yang apa? Yang akan membawa pahala besar tapi terhapus. Bagaimana sifatnya? Ya'khuduna minal laili kama ta'khudun. Ya, mereka mengambil di malam hari sebagaimana kalian mengambil. Ya, maksudnya mereka juga melakukan keibadah, ya, rajin. Walakinnahum aqwamun idza khalau bi maharimillah intahakuha. Akan tetapi mereka adalah seorang yang apabila bersendirian kepada perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, intahakuha, mereka melakukannya. Ya, jadi ketika dia bersendiri, ya, ketik sendiri muncul kembali dia melakukan dosa dan maksiat. Nah, ini subhanallah ya. Orang-orang yang bersendirian hati-hati. Ya, atau orang-orang yang berduaan. Berduaan dengan siapa? Dengan HP-nya misalnya, ya. Taib. Iya. Maka itu yang kelima. Kemudian yang keenam, as-sadis, masyhadul qahri wal dhafar. Masyhadul qahri wal dhafar. Menghadirkan dalam hatinya ya kekuatan. Maksudnya dia menghadirkan dalam dirinya bahwasanya dia akan berhasil mengalahkan syaitan dan syahwatnya. Ya. Ya, kalau orang menghadirkan seperti ini dalam hatinya, maka dia akan membantu dia di dalam terhindar dari dosa dan maksiat. Dia hadirkan dalam hatinya apa? Dia merasa mampu mengalahkan syaitan dan syahwat. Apalagi kalau dia memahami, inna syaitana lakum adu, sesungguhnya syaitan itu adalah musuh. Maka jadikanlah dia sebagai musuh. Ya. Mengalahkan dirinya, dia mampu membendung syahwatnya. Ya, kalau dia hadirkan seperti ini, merasa berhasil mengalahkan itu semua, maka ini
akan membantu dia terhindar dari dosa dan maksiat. Ya. Makanya kita tahu ya kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Sampai dikatakan dalam Al-Quran, walaqad hammat bihi wa hamma biha. Sudah terbetik keinginan dalam hati beliau. Dan perempuan itu juga sudah punya hamma, keinginan. Laula ar-ra'a burhana rabbi. Seandainya dia, Nabi Yusuf alaihissalam, tidak melihat dari burhan Rabbnya, maka dia akan terjatuh. Ya, makanya di ayat di situ dikata apa? Inna rabbi ahsana mathwaya. Di antara hal yang menghalangi dia dari berbuat dosa, beliau kata apa? Sesungguhnya Rabbku berbuat baik kepadaku. Ya. Jadi dia mampu apa? Mengalahkan dari syahwatnya gara-gara dia membesarkan, mengingat dari kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Fa inna qahra syahwati wadh-dhafari bisyaitani lahu halawatun. Karena sesungguhnya orang-orang yang mampu mengalahkan syahwatnya, dia mampu memenangkan syaitan, maka dia akan mendapatkan kenikmatan, kegembiraan. Wa farhatun inda man dhaqa dzalika a'zamu min adh-dhafari bi aduwika minal adamiyyin. Ya. Orang yang mampu, ya, dia bergembira, ya, ini bagi orang yang mampu merasakan bahwasanya kegembiraan itu lebih besar daripada kegembiraan dia mampu mengalahkan dari musuh-musuhnya dari kalangan adamiyin. Wa ahla mauqi'an wa atamma farhatan. Lebih manis dan lebih sempurna ya kegembiraannya. Wa amma akibatuhu fa ahmadu akibatin. Ya, dan seterusnya dari apa yang dijelaskan oleh beliau. Kemudian yang saya ringkas ya. Kemudian yang ketujuh, masyhadu al-iwad. Seseorang agar terhindar dari dosa, dia mampu menghadirkan iwad, balasan Allah Subhanahu wa taala ketika dia mampu meninggalkan dosa itu. Iya. Apa balasannya? Wa huwa ma wa'ada Allah Subhanahu wa taala min ta'widi man tarakal maharima li ajlihi. Itu Allah Subhanahu wa taala menjanjikan ya kepada orang yang mengganti ya dari hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa naha nafsahu an hawaha. Dia mampu membendung jiwanya dari hal yang dari hawa nafsunya. Makanya dalam Al-Qur'an dikatakan apa? Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang yang mampu membendung jiwanya, ya. Adapun orang yang mengetahui kedudukan Rabb-nya, ya, takut akan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Wa nahan nafs apa? Wa amma man khafa maqama rabbih. Adapun orang yang takut akan kedudukan Allah Subhanahu wa taala. Wa nahan nafsa 'anil hawa, dan dia menahan jiwanya dari hawa nafsunya, maka ini surga adalah tempat kembalinya. Ya. Kemudian waliyuwazina bainal iwadi wal muawwid fa ayyuhuma kana aula bil ithari ikhtarahu wartadahu li nafsihi. Ya. Jadi dia menghadirkan apa? Balasan Allah Subhanahu wa taala ketika dia meninggalkan dosa. Ya, oleh karena itu disebutkan man taraka syai'an lillah awwadahu Allahu khairan min. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menggantikannya hal yang lebih baik dari apa yang dia tinggalkan. Ya, apa yang dia tinggalkan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad, "Innaka lan tada'a syai'an ittiqa Allah illa a'taka Allahu khairan minhu." Sesungguhnya tidaklah engkau meninggalkan sesuatu karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadamu yang lebih baik dari itu. Iya, jadi menghadirkan al-iwad, balasan Allah Subhanahu wa taala lebih baik dari apa yang kita lakukan itu. Maka hendaknya seseorang itu menimbang ya antara balasan ya
dengan apa yang dia kerjakan itu. Ya, yang mana yang lebih utama? Ya, dan yang mana lebih diridhoi. Baik, ini 7 ya. Karena waktu kita sudah lewat, ya mungkin ya mudah-mudahan nanti ada kesempatan lain kita bisa selesaikan 20 yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala terkait tentang masalah bagaimana seseorang itu agar bisa terlepas dari racun-racun dosa dan maksiat. Baik, hadza wallahu alam. Ini ada pertanyaannya. Saya jawab satu pertanyaan saja. Bismillah. Mohon nasihatnya jika kita sebagai seorang anak yang memakai cadar, tapi orang tua melarang dan si anak tetap ingin memakainya. Pertanyaannya, apakah ini termasuk anak yang durhaka karena tidak mengikuti perintah orang tua? Ya, jelas ini tidak ya. Iya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan ya kepada makhluk ketika bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun itu adalah orang tua kita. Ya, sekalipun itu adalah orang tua kita. Ya. Karena kenapa seperti itu? Hak Allah Subhanahu wa taala lebih didahulukan daripada hak seluruh makhluk. Ya, hak Allah Subhanahu wa taala lebih didahulukan daripada seluruh makhluk. Oleh karena itu dalam Al-Qur'an dikatakan, wa in jahadaka an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Ya. Kalau keduanya ya berupaya untuk engkau melakukan kesyirikan, sesuatu yang tidak punya ilmu, tidak punya burhan, fala tuti'huma. Jangan taati keduanya. Jadi memang Allah katakan apa? Ketika dosa dan maksiat kita diperintah oleh kedua orang tua, tidak boleh kita taat. Wallahu alam. Kemudian bagaimana hukumnya ketika memakai cadar di luar rumah tanpa sepengetahuan orang tua? Dan anak tidak pakai ketika bersama orang tuanya. Apakah anak berdosa? Ya, jadi keluar pakai cadar. Di rumahnya tidak. Ya, ini masuk ya dalam firman Allah Subhanahu wa taala, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemampuan kalian. Ya, kalau kita sudah bisa bercadar keluar rumah, alhamdulillah. Ya, daripada sama sekali tidak. Ya. Dan ana nasihatkan kepada orang yang bertanya dan kepada semuanya, ya, ketika ada hal-hal ya yang bertentangan antara orang tua kita dengan ajaran syariat Islam yang mulia ini, ya, jangan menghardik mereka. Tapi pergauli mereka dengan cara yang baik. Nampakkan kepadanya akhlak bagaimana keindahan Islam itu. Ya. Mungkin sering kita memberi hadiah kepada kedua orang tua, berkata bertutur baik, ya, berucap dengan indah kepada keduanya. Mungkin dengan melihat akhlak kita yang baik, dia bisa berubah. Ya. Siapa yang bisa menjamin? Allah yang memberi hidayah kepada siapa yang dia kehendaki. Iya. Baik. Barakallahu fikum. Hadza wallahu alam. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.